Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan melanjutkan perbincangan bersama Dr. Tirta selaku relawan COVID-19. Dr. Tirta masih terhubung bersama kami? Iya masih. Oke, dokter, ini tadi selain juga perdebatan mengenai jenis-jenis vaksinasi atau jenis vaksin, ada Sinovac, Pfizer, dan AstraZeneca, dan yang lain ya. Kemudian ada juga perdebatan mengenai pemerintah masih mengkaji bagaimana nanti masyarakat jika ingin divaksin secara mandiri. Tidak sesuai dengan, sekarang kan ada tahapannya bahwa tahap pertama itu vaksin khusus tenaga kesehatan, kemudian ada tahap kedua dan nanti selanjutnya kepada masyarakat luas. Apakah langkah ini baik ketika masyarakat juga diperbolehkan untuk mengambil ataupun divaksinasi secara mandiri nih, Dok? Vaksin mandiri itu bukan untuk orang awam, Mbak. Saya sudah konsul ke KSP, sudah Mhm. konsul juga ke Menkes, vaksin mandiri itu untuk perusahaan padat karya. Dan Oke. itu pun masih lama. Jadi rakyat tidak boleh kalau suruh beli-beli sendiri. Oke, apa yang dikhawatirkan kemudian ketika nanti masyarakat ataupun beberapa tadi ya golongan tertentu bisa mendapatkan vaksin secara mandiri? Apakah ini nantinya menjadi ketimpangan tersendiri nih, Dok? Iya dong, iya dong. Makanya saya bilang vaksin mandiri itu bukan untuk awam, Mbak. Jadi saya sudah confirm langsung ke staf presiden, ke Menkes, dan beberapa, dan BUMN, bahwa vaksin itu mandiri untuk perusahaan padat karya. Jadi agar perusahaan padat karya bisa menjamin keselamatan karyawannya masing-masing, dan itu pun mereknya sama semua. Mhm. Mereknya itu bukan Sinovac. Kalau Sinovac kan gratis ya, dan kualitasnya yang sama. Dan itu hanya untuk perusahaan padat karya. Jadi bukan untuk dijual bebas, Mbak. Oke, jadi digarisbawahi memang ini karena juga memang ada tuntutan untuk menjaga karyawan ataupun para pekerja di suatu Iya, perusahaan ya, Dok ya. yang Baik. tepat. Terus itu pun saya tak confirm bukan dalam waktu dekat, Mbak. Mhm. Diutamakan dulu yang gratis ini harus nyebar dulu semua, Mbak. Jadi memang dipastikan harus semua dulu sampai Maret April beres baru semua bisa yang perusahaan padat karya itu, Mbak. Udah saya pastiin kalau itu, udah dijawab langsung dan saya kritik saya keras tuh kalau yang mandiri. Mhm. Itu. Baik, kemudian nih Dokter Tirta untuk mencapai kekebalan massal gitu kan atau herd immunity itu dibutuhkan 80% atau sekiranya 181,5 juta masyarakat divaksin. Tapi setelah vaksin ini terlaksana kemudian banyak anggapan ketika telah vaksin ini masyarakat bisa bebas berpergian, kemudian masyarakat juga tidak perlu lagi menerapkan protokol kesehatan 3M. Apakah ini benar? Apakah boleh dilakukan seperti itu atau seperti apa, dokter? Kalau dari saya sih, seperti ini, orang yang nah, kalau kalau orang yang sudah divaksin itu tetap harus patuh protokol, Mbak. Karena vaksin itu mencegah kita untuk resiko jadi berat. Mhm. Selama kita belum herd immunity, kita masih ada potensi ketularan, Mbak. Oke, berarti memang ke depannya masyarakat masih harus menerapkan protokol 3M. Betul. Apakah nanti juga ketika masyarakat melakukan kemudian mobilitas ataupun aktivitas masih tetap harus melakukan screening, tracing, treatment itu masih diperlukan nggak untuk pemerintah sendiri menerapkannya di lapangan ketika vaksin ini memang semua sudah menerima? Iya, kalau dari saya sih tetap aja kalau pasien untuk menerima itu harus tetap diedukasikan. Terus habis itu membantu program pemerintah dan ketiga emang tetap harus patuh protokol, Mbak. Mhm. Tetap patuh protokol semua, walaupun udah 5 vaksin, walaupun udah 2 dosis juga. Kemudian bagaimana dengan masyarakat yang akhirnya menolak sudah juga Tetap, kurang setuju dengan vaksinasi, kemudian masih terberatkan dengan kok masih harus menjalankan protokol kesehatan gitu, Dok, padahal sudah divaksinasi nih. Apakah memang eh, vaksinasi ini jawaban dari untuk kita keluar dari pandemi COVID-19? kalau dari Kemenkes sendiri akan mengaktifkan relawan kader kesehatan untuk edukasi perkampungan. Terus Mhm. kembali kalau misal masih menolak lagi, provokatornya akan ditangkap sesuai wabah. Baik, berarti memang edukasi yang pertama dan terakhir adalah ini kemudian sanksi begitu ya. Iya Kemudian betul. Dokter Tirta, bagaimana edukasi kemudian di lapangan saat ini? Apa yang harus pemerintah gencarkan tadi? Yang menarik adalah menggunakan kader-kader di lapangan. Nah ini seperti apa, Pak? Sudah berjalan, Dokter Tirta? Bahwa kalau dari saya sih kader kesehatan itu sekarang aktivasi lewat puskesmas Mhm. gitu. Berarti Lewat peran puskesmas, puskesmas. iya selama sekarang tuh lewat puskesmas. Kan selama pandemi posyandu libur, rasa puskesmas ini kan bisa jalan lagi untuk edukasi COVID. Mhm. Kemudian apakah butuh juga dibangun seperti kampung tangguh dan ini melibatkan masyarakat? Tapi banyak sekali mungkin sekarang di lapangan kalau kita lihat juga masyarakat udah
apa ya sebutannya, lelah begitu dengan protokol kesehatan, kemudian sekarang ada vaksinasi, banyak sekali kemudian budaya baru yang harus diterapkan. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat untuk tetap sadar bahwa ini masih di tengah pandemi, kemudian pemerintah punya upaya, beribu upaya untuk kita semua keluar, dan sebenarnya sikap kita sebagai masyarakat di tengah pandemi ini harus seperti apa nih, Dokter Tirta? Gimana diulang putus-putus? Ya, kemudian ini kan banyak sekali upaya pemerintah untuk kita semua keluar dari pandemi, tapi masyarakat sendiri masih ada yang menolak vaksinasi, kemudian juga masih ada yang abai terhadap protokol kesehatan. Apa pesan Dokter Tirta untuk kita semua bisa Pesan. tetap sadar bahwa kita masih ada di Oke. tengah pandemi dan ancaman COVID-19? Jadi gini, sebenarnya COVID itu kan gejalanya 80% ringan, 20% berat. Kalaupun kalian anak muda, kalian COVID nggak takut dan kalian gejala ringan, masih ada 20% teman-teman kita yang akan merasa gejala berat. Mungkin kita santai, tapi teman kita, ketularan kita, nanti teman kita kebetulan di autoimun malah nanti penyakit berat. Jadi saran saya buat teman-teman adalah tolong jangan arogan, tetap jaga diri, jaga sesama, dan patuhi protokol. Mungkin kalian nggak sakit, tapi bisa jadi sekeliling kalian yang sakit. Oke, mungkin terakhir apa harapan Dokter Tirta ini sekaligus sebagai juga garda terdepan di tengah COVID-19 ini untuk kedepannya vaksinasi sudah dilaksanakan, kemudian kita juga masih berusaha untuk tetap keluar dari pandemi. Apa harapannya dari Dokter Tirta dan teman-teman nakes nih terkhususnya? Kalau harapan dari saya sih tetap ya, kita harus tetap kompak untuk menangani pandemi ini. Pemerintah itu 3T, test tracing treatment, terutama tracing ditingkatkan sama menyetarakan nakes, vaskes, terutama puskesmas. Untuk masyarakat tetap patuh protokol 3M, untuk regulator, untuk penegak hukum, tangkap semua penyebar hoax mengenai vaksin dan COVID. Udah, itu aja kalau dari saya. Baik, terima kasih Dokter Tirta telah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Salam untuk teman-teman tenaga kesehatan Siap, dan sama-sama. selamat beraktivitas kembali. Siap, sama-sama. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.